Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zuhawahida dari kelas IT IMK 403 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas interaksi manusia komputer, yaitu desain website dengan kaidah pembuatan website dengan tema website perusahaan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, sebelumnya user interface merupakan tampilan visual dari sebuah aplikasi, website, hardware, ataupun software yang menentukan respon pengguna ketika berinteraksi dengan produk-produk dalam sebuah website. Nah, tampilan dari UI sendiri merupakan gabungan dari infrastruktur informasi, konsep desain interaksi, dan konsep desain visual yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Kemudian latar belakang dan tujuannya antara lain yaitu dengan peningkatan penggunaan internet membuat perusahaan itu perlu untuk memiliki website khusus untuk sebagai website online yang profesional yang nanti dapat memberikan info kepada user yang mungkin ingin mengetahui lebih terkait dengan perusahaan. Nah, tujuannya kali ini yaitu membuat website perusahaan yang modern, responsif, user-friendly, dan menarik pelanggan untuk menggunakan layanan yang disediakan dan meningkatkan kepercayaan. Nah, kali ini temanya yaitu website perusahaan ASM Learning. Kemudian tema desainnya yaitu profesional dan modern, yakni menampilkan visual yang bersih dan profesional. Kemudian user-friendly yaitu navigasi yang mudah dipahami, serta responsif yaitu desain yang optimal di berbagai perangkat termasuk mobile. Nah, berikut adalah halaman utama dan juga gambaran sepenuhnya dari landing page atau home. Jadi, di sini dimulai dari menu navigasi, kemudian menu personal atau tampilan utama atau merupakan seperti headline dari perusahaan itu elektronik planning management yang terintegrasi dengan Viakat. Kemudian di sini ada beberapa navigasi, kemudian pada bagian yang bawahnya ada penjelasan untuk klien, kemudian manage penawaran untuk manage diri learning management system atau SIAKAT, kemudian terdapat keterangan dari beberapa jumlah dan juga beberapa jumlah user atau klien yang sudah terintegrasi dengan perusahaan ini, kemudian ada uh, keunggulan yaitu bisa digunakan dari mobile. Jadi selain dari website juga bisa menggunakan aplikasi mobile di smartphone. Kemudian selanjutnya yang di bawah ini ada seperti paragraf penyampaian dari founder atau pemilik perusahaan yang nanti akan menarik minat terkait pembaca yang ingin tahu lebih terkait perusahaan. Kemudian ada bagian artikel untuk menambahkan artikel-artikel yang berkaitan dengan website ini yang mungkin nanti bisa meningkatkan peringkat CEO dan juga semakin menarik pelanggan untuk mengetahui lebih terkait dengan website perusahaan ini. Kemudian yang di bawahnya kemudian ada frequently asked question atau FAQ dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh user, bisa melihat melalui sini. Kemudian yang di bawah ini ada filter. Kemudian tadi di pada bagian navigasi itu juga terdapat search bar. Jadi ketika ingin tahu spesifik bisa klik pada bagian tersebut. Kemudian yaitu detail bagian atas, jadi sama seperti yang tadi, cuma ini lebih close up, yaitu menjelaskan. Jadi di sini tadi sesuai yang awal tadi, di sini ada logo, awal learning, kemudian ada navigasi mulai dari home, fitur, kemudian about us, artikel, pricing, kemudian ada button untuk kontak us yang langsung terhubung ke kontak perusahaan atau kontak uh, customer service, dan juga di sini ada icon untuk search bar. Jadi kalau misal mau mencari sesuatu, misal berapa harganya, kemudian mau mencari artikel spesifik dan juga lain-lain bisa melalui icon ini. Kemudian ada juga headline website. Jadi ini dari segi desainnya ditekankan dengan ukuran huruf yang sangat besar dan juga ada uh, penekanan pada
warnanya berbeda yaitu integrate with Yakat. Jadi selain bukan hanya sebagai learning management, jadi di sini case-nya juga bisa terintegrasi dengan Yakat. Nah, ini juga bisa diimplementasikan pada website lain yang ingin dikastomasi. Kemudian ada beberapa klien unggulan yang sudah terhubung, kemudian ada fitur fitur utama dan juga keunggulan. Kemudian di sini juga ada button learn more atau button untuk kalau ingin lebih tahu jelas nanti bisa klik pada button ini. Kemudian selain itu pada halaman home di bagian bawah terdiri dari mulai dari berapa banyak klien yang sudah terhubung, kemudian keunggulan untuk terhubung melalui aplikasi mobile. Kemudian ini ada pesan yang dari founder. Di sini saya tulis nama saya sendiri sebagai contoh. Kemudian ada bagian untuk artikel. Yang ini juga bisa diklik pada button read more. Jadi misal dari perusahaan terus ingin baca artikel, nanti bisa klik pada bagian ini. Kemudian yang detail lagi di bawahnya ada FAQ dan juga footer. Di footer sendiri di sini ada logo kampanye, kemudian copyright, kemudian juga ada beberapa icon untuk terhubung ke media sosial dari perusahaan. Kemudian dari kampanye ada beberapa atribut, fitur, artikel, dan juga yang sesuai di navigasi tadi. Kemudian ada support seperti help center, kemudian term of service atau privasi yang merupakan sangat penting dalam suatu perusahaan. Kemudian ada juga bagian untuk stay up to date dengan mengirimkan email melalui bagian pada footer di bawah dan pojok kanan berikut. Kemudian selanjutnya yaitu halaman fitur. Jadi tadi waktu di halaman pertama, waktu ada di halaman home, maka bagian home ini akan berwarna biru. Dengan kalau kita merujuk pada halaman fitur, maka halaman fitur ini akan berubah menjadi biru. Kemudian berikut adalah tampilan keseluruhannya seperti ini. Kemudian ini adalah detail untuk tampilan bagian atas, yaitu terkait beberapa keunggulan dari produk. Dan juga di sini dijelaskan, jadi ada beberapa tempat di sini ada seperti kolom, tapi dijadikan berbeda dan juga disesuaikan dengan logonya. Kemudian untuk di bagian bawah juga sama, berisi penjelasan detail terkait fitur dan dilengkapi dengan footer yang ada di bawah. Misalnya dengan integrate dengan LMS, kemudian real-time communication, dan juga advanced analytics dan reporting, ini nanti bisa dikastomasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman About Us yang menjelaskan tentang perusahaan itu sendiri. Jadi di sini ada tampilan full page atau keseluruhan, kemudian ini ada tampilan bagian atas dan juga tampilan bagian bawah. Jadi untuk footer ini diseragamkan untuk seluruh page, sedangkan untuk yang bagian atasnya itu tersendiri sesuai dengan masing-masing halamannya. Jadi kalau misalnya halaman fitur tadi untuk fitur, terus kemudian untuk About Us maka terkait dengan profil perusahaan itu sendiri, kemudian pertanyaan kenapa kita harus menggunakan servis yang disediakan oleh perusahaan dan juga beberapa keunggulan lain yang dijelaskan lebih detail pada halaman ini. Kemudian berikutnya yaitu yang terakhir ada halaman pricing. Jadi berikut adalah gambaran keseluruhan, kemudian berikut adalah pada gambaran atas. Jadi waktu di halaman pricing ini nanti bagian navigasi pricingnya akan berwarna biru. Kemudian ada beberapa planning terkait untuk pricing. Di sini ada 4, yaitu basic, bronze, gold, dan juga diamond. Kemudian nanti ini ada beberapa keterangan tambahan, jadi disesuaikan dengan tulisan atau button read more. Kemudian kalau misal mau menggunakan dan pesan secara langsung bisa klik pada button start today. Kemudian bagian bawahnya juga tidak lupa dengan menyertakan footer seperti pada halaman-halaman sebelumnya. Baik, kesimpulannya yaitu penjelasan terstruktur ini menjelaskan bahwa website Awesome Learning merinci pada bagian-bagian utama yang secara umum ada 4 halaman, yaitu home, fitur, about us, pricing, dan artikel. Untuk artikel sendiri langsung berulik pada artikel-artikel yang ada dan dilengkapi dengan search bar untuk mencari sesuatu dan juga FAQ sesuai dengan kaidah pembuatan website dalam mata kuliah interaksi manusia komputer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.